Namaku Yuli. Aku seorang istri dan ibu dari 2 anak yang masih sekolah dasar. Setiap hari aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, lalu menunggu suami pulang. Rutinitas itu berulang setiap hari. Tanpa tawa, tanpa pelukan, tanpa obrolan hangat. Semuanya terasa hampa. Aku sering menatap wajah suamiku yang kini begitu asing. Dulu, setiap kali ia pulang kerja, aku menyambutnya dengan senyum dan secangkir teh hangat. Sekarang, aku bahkan tidak tahu harus menyapanya dengan kata apa. Kami hanya bicara seperlunya. Tentang anak, tentang tagihan, tentang hal-hal kecil yang tak lagi hangat. Entah sejak kapan rumah ini menjadi sunyi. Kadang aku ingin pergi, tapi setiap kali melihat wajah anak-anakku, hatiku luluh. Aku bertahan, hanya demi mereka. Suatu sore, aku duduk di taman, memperhatikan anak-anak bermain. Tiba-tiba seseorang menepuk bahuku pelan. Yuli, ya ampun, ini kamu? Aku menoleh. Ternyata Harnum, sahabat lamaku saat kuliah. Kami berpelukan erat. Rasanya seperti menemukan cahaya setelah lama berada di kegelapan. Hidupmu gimana, Yul? Tanya Harnum lembut. Aku menunduk. Aku lelah, Num, tapi nggak bisa berhenti. Aku cuma bertahan demi anak-anak. Harnum menatapku dalam. Yuli, bertahan tanpa memperbaiki hanya akan membuat luka makin dalam. Kami duduk di sebuah kafe kecil. Aku mulai bercerita tentang suami yang makin dingin, tentang malam-malam sepi, dan air mata yang hanya bisa kutumpahkan di kamar mandi. Harnum mendengarkan dengan penuh empati. Yuli, katanya lembut, aku mau jujur ya, dari ceritamu kamu sedang berada dalam pernikahan yang tidak sehat. Aku menatapnya bingung. Tidak sehat? Maksudmu? Banyak tanda yang sering diabaikan, katanya. Pertama, semua serba dipendam. Ia melanjutkan, kamu nggak lagi berani ngomong jujur sama suamimu. Kalau marah, kamu diam. Kalau sedih, kamu pura-pura kuat. Diam yang panjang bisa membunuh hubungan. Aku terdiam. Rasanya seperti cermin di hadapanku. Benar, aku sudah terlalu lama diam. Kedua, lanjutnya, tidak ada kehangatan fisik dan emosional. Ia menatapku lembut. Kapan terakhir kamu dipeluk suamimu? Aku terdiam lama. Aku bahkan tidak ingat. Dan kapan terakhir kamu dengar dia bilang aku sayang kamu? Aku hanya menggeleng. Hubungan tanpa sentuhan dan tanpa kata hangat akan kehilangan makna, kata Harnum. Kadang satu pelukan bisa menyembuhkan luka yang dalam. Air mataku menetes. Aku sadar, sudah bertahun-tahun aku hidup tanpa kehangatan. Ketiga, katanya lagi, kamu mulai menghindari rumah atau pasangan. Aku tertawa kecil. Aku nggak pergi, tapi aku juga nggak betah di rumah. Itu juga tanda, kata Harnum. Kamu mungkin nggak pergi secara fisik, tapi jiwamu sudah lari. Aku menghela napas. Iya benar. Kadang aku sengaja memperpanjang waktu di pasar, hanya untuk tidak cepat pulang. Keempat, lanjutnya, semua tentang anak, bukan tentang kalian. Ia menatapku dalam. Masih sering ngobrol berdua? Aku menggeleng. Nggak, Num. Sekarang cuma soal anak, PR, biaya, urusan rumah. Nah, itu dia, katanya. Kalian sudah seperti rekan kerja yang mengurus proyek bernama keluarga. Aku menunduk. Kata-katanya menamparku lembut tapi dalam. Dan terakhir, ucap Harnum, tidak ada rasa aman secara mental dan emosional. Aku menarik napas panjang. Kadang aku takut ngomong, takut disalahpahami, takut dianggap rewel. Harnum menatapku lembut. Yuli, itu bukan sekadar lelah. Itu tanda kamu sedang terluka. Anak-anak butuh ibu yang bahagia, bukan hanya ibu yang bertahan. Aku menangis. Aku sadar selama ini aku hidup setengah hati. Terus, aku harus gimana? Tanyaku. Mulailah dari dirimu sendiri, jawab Harnum. Kembalikan komunikasi, jangan diam. Bangun kehangatan kecil. Dan kalau semua itu sudah kamu coba tapi tak berubah, beranilah memilih. Bertahan sambil bahagia atau pergi sambil tenang. Aku terdiam. Kata-katanya menembus dinding di hatiku. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat, tambahnya. Kalau mereka melihat ibunya bahagia, mereka belajar cinta yang sehat. Malam itu aku pulang dengan hati bergetar. Untuk pertama kalinya, aku menatap wajah suamiku dengan jujur. Aku berkata pelan, aku capek kalau terus begini. Aku ingin kita bicara, sungguh bicara, tentang kita. Suamiku terkejut, lalu mengangguk pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami berbicara, tanpa takut, tanpa pura-pura. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya nanti. Tapi aku tahu satu hal.
Aku sudah mulai memperbaiki diriku. Dan mungkin, perlahan, rumah tanggaku juga. Dongeng Hikmah Nusantara. Pernikahan tidak selalu penuh bunga. Kadang ada masa kering, masa hampa, dan masa lelah. Tapi jangan biarkan diam dan kebiasaan menggantikan cinta. Komunikasi, empati, dan keberanian memperbaiki adalah kunci agar hubungan tak hanya bertahan, tetapi hidup kembali.